Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati selaku pengasuh pondok pesantren As-Sufiyah yang ini Dr. Kiai Haji Dr. Andes Hidayatul Khalid. Tak lupa pula kepada ketua SMK As-Sufiyah yakni Bapak Irfan Alif Tawilah SPDI yang kami hormati, dan juga kepada selaku keluarga besar pengurus pondok pesantren As-Sufiyah dan juga pengurus SMK As-Sufiyah yang insyaallah kami hormati, dan juga tidak lupa pula kepada teman-teman yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini, di malam yang penuh barokah dan juga di malam yang insyaallah penuh barokah dan keistimewaan, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yaitu bulan yang khusus yang hanya diberikan kepada kita semua. Kepada siapa? Yaitu kepada umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan ini tidak akan diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kenapa kok dibilang istimewa bulan suci Ramadan? Kata Mbak Kepala Sekolah tadi, karena dilipat gandakannya amal perbuatan baik di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang bertabur pahala. Ibadah sunnah di bulan suci Ramadan sama dengan ibadah wajib di bulan yang lainnya. Begitu pula dengan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib sama dengan ibadah 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain. Itu adalah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita semua bisa menikmati bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan bulan suci, kegiatan Pondok Ramadan. Kita kata bahwa sekolah tadi ada yang terpaksa, ada yang karena tuntutan sekolah. Jangan sampai khawatir kita dituntut dari sekolah, nanti dibilang nggak ada nilainya. Kita beribadah, kita hadir di majelis ilmu ataupun di majelis-majelis kebaikan. Ketika kita hadir saja di dalam majelis kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, kita satu langkah untuk menuju majelis kebaikan dicatat sama Allah sebesar senilai ibadah satu tahun. Jadi semisal ada teman-teman yang rumahnya di Jombang ataupun di mana, di Lubuk Emas, sama hitung berapa meter dari sini ke Jombang. Semisal 50 meter, berarti dikalikan 50 kali ibadah, 50 tahun ibadah, 50 tahun kita beribadah kepada Allah. Jadi satu kali langkah kita keluar untuk mencari ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu, itu satu langkahnya seperti ibadah selama 1 tahun. Bagaimana ketika kita rumahnya jauh, kemudian kita kalikan saja berapa tahun, itu sama dengan ganjarannya ibadah 1 tahun, 1 kali langkahnya. Tidak hanya itu, seperti kita sudah hadir di majelis ilmu, kita tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas, tidak menulis, hanya mendengarkan saja. Duduknya seseorang sesaat saja di dalam majelis ilmu sama dengan pahala membebaskan 1000 orang budak. Itu duduknya saja, sampai hadir saja di dalam majelis ilmu, di dalam tadarus Quran, sama hadir mendengarkan saja, sama dengan membebaskan 1000 orang budak. Sedangkan membebaskan 1001 orang budak sama dengan membebaskan diri kita dari
api neraka. Itu adalah salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan karena sabda Nabi, umatku tidak akan melampaui batas usia 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang melampaui itu, ada walaupun sedikit. Memang benar, karena umat Nabi Muhammad adalah tidak akan melebihi usia 100 tahun, meskipun ada sedikit. Memang benar, berbeda dengan umat-umat terdahulu yang usianya 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, bahkan ada yang usia berapa? 900 tahun. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Nuh. Itu usianya 900 tahun. Bahkan kaumnya, umatnya itu ada yang lebih dari 1000 tahun. Kalau kata anak Santria Sufian, enak Simpian usianya itu 100 tahun, 500 tahun, enak. Di dunia 500 tahun, 100 tahun. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad berapa tahun? Hanya sekitar 60 tahun, tidak sampai 100 tahun. Enakan dan diombian dari Santria Sufian. Enak dia. Tapi Masya Allah, Allah itu maha adil, tidak sewenang-wenang terhadap hambanya. Allah itu maha adil. Dengan apa keadilan Allah? Dengan memberikan kita bulan suci Ramadan. Karena di dalamnya adalah terdapat melipat gandakan amal kebaikan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran, selain Allah menciptakan bulan 12 bulan, hanya 1 bulan saja yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Bulan apa? Bulan Ramadan. Yaitu hanya 1 bulan saja yang dicantumkan dalam Al-Quran. Karena hanya untuk mengungkap keistimewaan bulan suci Ramadan. Kenapa kok istimewa? Kenapa hanya bulan Ramadan yang dicantumkan dalam Al-Quran? Sementara bulan-bulan yang lainnya banyak. Karena di sini hanya mengungkapkan bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Keistimewaan ini karena di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena bulan Ramadan mulia, karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran, atau kita bisa sebut dengan Nuzulul Quran. Misal contoh tembok. Kita tahu tembok terbuat dari apa? Dari semen, dari pasir, dan lain-lain. Dan tembok itu biasa. Akan tetapi tembok ini ketika kita ukir dengan ayat suci Al-Quran, maka tembok itu akan mulia, akan suci. Begitu pula dengan kertas. Kertas padahal terbuat dari apa? Dari batang. Kemudian jadi kertas. Kertas itu biasa. Akan tetapi ketika kita tulis Al-Quran di dalam kertas tersebut, kita tulis Al-Quran, maka kertas tersebut menjadi mulia, menjadi suci karena berkah dari Al-Quran. Sama dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan istimewa, mulia. Sebab kenapa? Di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran. Untuk siapa Al-Quran diturunkan? Yaitu untuk kita sebagai umat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena di dalamnya juga terdapat pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Al-Quran adalah ibarat pedoman. Semisal sampai mau ke Jember Kota, tidak lihat Google Map, tidak lihat pedomannya, dari sini maka akan tersesat. Sampai mau ke Lumajang, tidak lihat Google Map, tidak lihat panduannya, sama akan kesasar. Begitu pula dengan Al-Quran. Ketika kita sudah teguh melihat Al-Quran, sudah berpedoman kepada Al-Quran, maka insya Allah kita akan sampai tujuan dengan benar apa yang didahulukan oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pembeda antara hak dan juga yang batil.
Dulu ketika zamannya Nabi Muhammad, sebelum didatangkannya Nabi Muhammad, dulu adalah dikenal dengan kaum jahiliyah atau kaum kebodohan. Karena di sana belum ada ajaran Islam. Kemudian setelah Rasulullah lahir, masih orang-orang Quraisy masih dalam kebodohan. Banyak yang menyembah berhala. Bahkan banyak bagian dari sebagian mereka itu menciptakan Tuhannya sendiri, menciptakan berhala. Dan yang kaya, yang miskin, yang sedang. Yang kaya menciptakan patung dengan apa? Dengan emas. Kemudian orang yang sedang tidak punya menciptakan dengan apa? Menciptakan dengan tembaga. Begitu pula dengan orang yang miskin. Mereka tidak mau kalah, menciptakan berhala dengan kayu. Bahkan ada yang menciptakan dengan tepung. Tahu tepung kan? Tepung terigu yang dibuat dan goreng. Dan itu orang-orang miskin tidak mau kalah, menciptakan Tuhannya dengan tepung karena tidak punya apa-apa. Setelah mereka kelaparan, maka mereka memasaknya. Dan sampai situ heran sahabat-sahabat, ini membuat Tuhan tapi dimakan. Dan dari banyaknya aduan-aduan, kemudian dari sahabat mengaku kepada Rasulullah. Ini sebelum menjadi Rasulullah, mengaku kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali. Kemudian setelah mendengar aduan itu, Rasulullah bingung, gelisah. Kemudian kenapa kok masih banyak dari orang-orang Quraisy yang menyembah berhala? Bahkan dari tetangga ataupun dari saudara-saudara Nabi sendiri banyak yang menyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad menyendiri di mana? Bukan di kamar, di mana? Di gua Hira. Nabi Muhammad menyendiri di gua Hira, meminta petunjuk, munajat kepada Allah apa yang harus dilakukan kepada kaum Quraisy. Kemudian setelah Rasulullah ini berdiam di gua Hira, kemudian tepat pada tanggal 17 Ramadan Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Apa wahyu ini? Yaitu surat Al-Isra. Ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, kemudian kaget Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Kata Nabi Muhammad, "Saya tidak bisa membaca." Diulang lagi, ngeyel malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." "Saya tidak bisa membaca. Saya membaca dia Sufyan yang pintar-pintar." Kemudian yang ketiga kalinya, "Iqra ya Muhammad." Kemudian yang ketiga kalinya Rasulullah bisa menirukan yang diutarakan oleh malaikat Jibril. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq ila akhirih sampai ayat 5. Kemudian setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kemudian pulang ngetar. Bahasa Jawanya apa? Ngetar. Grogi. Sama seperti sampai melihat hantu ataupun kedua pergi sekamar pemulaan pergi. Sama dengan Rasulullah, ketika mendapatkan wahyu kaget, nggak tahu siapa itu kaget, kemudian pulang. Setelah pulang, beliau meneguhi badannya dengan selimut. Kemudian ditanyakan oleh istrinya, siapa istrinya? Sri Sayyidina Khadijah. Kemudian ditanya istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau seperti ini, seperti orang ketakutan?" Dijawab oleh Rasulullah, "Saya telah mengalami ini tadi di Gua Hira, seperti ini. Kemudian istrinya menjawab, "Oh seperti itu ya, saya percaya kepadamu ya Muhammad." Kemudian Rasulullah menceritakan lagi kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah menceritakan kejadian ini kepada Abu Bakar sahabatnya, kemudian sahabat Abu Bakar ini langsung mantap dengan apa yang diceritakan oleh Abu Bakar. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar juga saya membenarkan. Saya percaya terhadap apa yang terjadi pada engkau ya Muhammad. Kemudian ada dari golongan anak-anak yang percaya terhadap peristiwa Nabi. Siapa? Sayyidina Ali, yaitu dari golongan anak-anak.
As-sabiqun awwalun, itu golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada yang dari kaum perempuan, ada yang dari kaum laki-laki, ada yang dari anak-anak. Itu adalah orang-orang yang pertama kali membenarkan tentang kejadian Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengajak beberapa kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarga terdekatnya. Kemudian lama-kelamaan sebagian besar dari mereka ikut terhadap ajaran Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu banyak dari kaum Quraisy yang ikut terhadap ajaran Nabi. Kemudian turunlah ayat selanjutnya menurut dari kondisi kaum Nabi Muhammad. Jadi turunnya Al-Quran tidak langsung turun 30 juz, jadi menyesuaikan dengan keadaan kaum Nabi Muhammad. Ketika ada kaumnya yang sholat sudah mampu kemudian sholat, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian ketika ada sahabat Nabi melihat ada orang berzina, kemudian bagaimana? Kemudian turun ayat wala taqrabus zina, jangan mendekati zina. Bukan saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kemudian ada lagi ketika dari sahabat Nabi ada tetangganya yang dililit utang, ada masalah utang, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan lain sebagainya. Banyak lagi ayat-ayat. Jadi turunnya ayat Al-Quran itu tidak langsung, hanya menyesuaikan keadaan kaum Nabi. Bahkan Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah ketika kejadian pada istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah banyak sekali, tapi juga banyak yang cemburuan. Kemudian Allah mengharamkan kurma waktu itu. Allah mengharamkan kurma. Kemudian Allah menegur Nabi Muhammad. Jadi turunnya ayat-ayat Al-Quran ini adalah sesuai dengan keadaan kaumnya dan tidak langsung. Jadi yang pertama turunnya dari mana? Dari Allah sendiri. Dari Allah kemudian turun ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz gimana? Ada yang tahu? Bukan, tidak ada yang tahu. Adalah tempat yang mulia, hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah Allah menurunkan lagi ke Baitul Izzah, yaitu tempat di langit pertama bumi. Nah setelah itu juga kejadian pada bulan Ramadan. Dan juga menurunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur atau mutawatir. Jadi banyak sekali sebenarnya. Maka dari itu Al-Quran dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Pedoman menjadi pegangan, tuntutan. Baik itu ada pelajaran yang dahulu, yang sekarang ataupun yang akan datang, semua ada di dalam Al-Quran. Semoga dengan itu kita menjadi cinta dan juga bisa menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Jangan bosan-bosan dan membaca Al-Quran. Atau saya yang mengatakan di pujian misalnya, ada yang mengatakan tidak ada bosan dalam membaca Al-Quran. Percaya atau tidak samanya? Sama baca novel satu kali bosan, dua kali tambah bosan, beli lagi sampai seperti perpustakaan. Akan tetapi kalau Al-Quran sama punya satu saja Al-Quran, sama tidak akan bosan. Mungkin besok dibaca lagi, bulan Ramadan kedua dibaca lagi, besok setelah Hatam dibaca lagi, karena tidak ada rasa bosan di dalam membaca Al-Quran. Karena itu mukjizat dari Allah sendiri. Bahkan ada kaum kafir yang mengatakan, oh ini karangan dari Nabi Muhammad ini. Padahal Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah dengan itu kaum Quraisy itu langsung terkejut. Oh ya, masa Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran? Padahal ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu di sisa bulan Ramadan ini mari kita isi dengan kegiatan yang kebaikan, isi dengan kegiatan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Semoga dengan itu kita termasuk golongan dari
Ahlul Quran hum wa ahlul Quran wa fasatuh, yaitu ahli Quran. Apa yang dimaksud dengan ahli Quran? Yaitu orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang cinta terhadap Al-Quran. Insya Allah kita semua menjadikan keluarga ataupun orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran, insya Allah orang-orang tersebut dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini dari kami. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.